teman-teman, kenalin aku Nikomang Surya Aryani dari kelas 3C Sarjana Keperawatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara-cara melakukan pengkajian psikososial pada lansia. Nah, video kali ini aku tujukan untuk memenuhi tugas keperawatan gerontik 1. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu. Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ibu, saya Surya Aryani. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian tentang psikologis pada Ibu. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Ibu harus menjawab. Sebelumnya, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak, apakah Ibu bersedia dengan tindakan yang akan saya lakukan? Ya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan memulai dari pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Sebelumnya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nyoman. Baik, Ibu Nyoman, umurnya kalau boleh tahu berapa? 56 tahun. 56 tahun. Saat ini apakah Ibu Nyoman mempunyai keluhan? Tidak, selama ini tidak pernah ada keluhan. Tidak ada ya. Apakah Ibu Nyoman mempunyai riwayat penyakit keluarga seperti hipertensi ataupun diabetes? Tidak. Tidak ya. Baik, kita mulai pada pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Ya. Pada aktivitas Ibu sehari-hari, pada kegiatan mandi Ibu bisa melakukannya sendiri atau memerlukan bantuan orang lain? Sendiri. Sendiri. Kalau berpakaian? Berpakaian sendiri. Sendiri juga. Kalau pergi ke toilet juga sendiri? Ya, sendiri. Sendiri. Kalau berpindah tempat dari tempat tidur ke tempat duduk atau tempat duduk ke tempat tidur? Sendiri. Sendiri juga ya. Ibu, apakah Ibu masih bisa mengontrol keinginan Ibu untuk BAB ataupun BAK? Masih bisa. Masih bisa ya, tidak ada penggunaan alat bantu ya, Bu ya. Selanjutnya untuk pengambilan makanan, Ibu bisa makan sendiri atau dibantu dengan orang? Enggak, makan sendiri. Makan sendiri ya. Baik, itu pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Karena semua Ibu bisa lakukan sendiri, jadi saya bisa katakan indeks CATS Ibu mendapatkan nilai A, yaitu bagus ya, Bu ya. Baik, selanjutnya pada pengkajian status kognitif, kita ada 3 pengkajian, yaitu yang pertama ada SPMSQ atau Short Problem Mental Status Questionnaire. Yang kedua ada MMSE, yaitu Mini Mental Status Exam. Dan yang ketiga ada depresi. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, pada status kognitif SPMSQ ya, Bu ya. Yang pertama pertanyaannya, apakah Ibu mengetahui tanggal berapa hari ini? Tanggal 22 November 2020. Baik, benar sekali ya, Bu ya. Hari apa hari ini, Bu? Hari Minggu. Minggu. Apa nama tempat yang kita diami saat ini? Kamar. Benar sekali ya, Bu ya. Nomor telepon Ibu tahu? Tahu. Berapa bisa sebutkan? 08224 734 6605. Baik. Berapa umur Ibu saat ini? 56 tahun. 56 tahun. Kapan Ibu lahir? 31 Desember 1964. Baik. Apakah Ibu tahu siapa presiden saat ini? Joko Widodo. Widodo. Kalau presiden sebelumnya? Susilo Bambang Yudhoyono. Baik Ibu, kalau saya tanya 30 dikurang 3? 27. 27. Kalau 27 dikurang 3? 24.
Kalau 24 dikurang 3, 21. 21 dikurang 3, 18. dan terakhir 18 dikurang 3. 15. Baik, benar sekali ya Bu ya. Semua pertanyaan yang saya ajukan itu Ibu menjawab dengan benar dan tidak ada kesalahan. Jadi saya simpulkan fungsi intelektual Ibu masih utuh dan masih bagus ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya yang kedua ada pengkajian MMSE. Ya. Yang pertama saya akan menanyakan, tahun berapa sekarang Bu? 2020. 2020. Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Musim apa sekarang? Musim kemarau. Musim kemarau. Bulan apa? November. November. Tanggal berapa Bu? 22. 22. Benar sekali Bu ya, tidak ada kesalahan. Baik Bu, selanjutnya saya akan menanyakan di mana atau di negara apa kita tinggal saat ini Bu? Negara Indonesia. Di negara Indonesia. Di panti apa kita diam saat ini Bu? Nanti Werde. Benar ya. Provinsi apa Bu? Provinsi Bali. Provinsi Bali. Kabupaten? Badung. Benar sekali Bu ya, tidak ada kesalahan. Baik Bu, selanjutnya saya akan menunjuk benda dan Ibu bisa menjawab apa nama benda tersebut ya. Ibu, ini namanya apa? Bulpoen. Ini namanya apa? Penggaris. Penggaris. Ini namanya apa? Kertas. Kertas. Baik, benar sekali Bu ya. Ya. Jadi selanjutnya saya akan mengatakan 100. Ibu, kalau jika 100 dikurangi 7 berapa Bu? 93. 93. Kalau 93 dikurangi 7? 86. Nah, kalau 86 dikurangi 7? 79. Baik, benar. Kalau 79 dikurang 7? 72. Baik, benar sekali ya. Terakhir, 72 dikurangi 7? 65. Baik, benar sekali Bu ya, tidak ada kesalahan. Baik, selanjutnya bisakah Ibu mengulang objek-objek atau benda apa saja yang tadi saya tunjuk? Bisa. Kan? Ini namanya pulpen. Ini Benar, penggaris. benar. Ini kertas. Baik, benar sekali Bu ya. Ya. Selanjutnya saya lagi sekali bertanya, ini namanya apa? Penggaris. Ini namanya apa? Bulpoin. Ini namanya apa? Kertas. Tas. Ibu bisa mengulangi apa kata-kata yang saya ucapkan ya? Ya. Saya mulai. Tidak ada, Tidak ada. dan, Dan jika, jika atau tetapi. atau tetapi. Baik, benar sekali Bu ya. Ya. Selanjutnya, Ibu bisa mengambil kertas ini. Bisa. Coba ambil. Coba ambil. Ibu bisa melipat menjadi 2. Bisa. Lipat. Baik. Ibu bisa meletakkannya kembali ke meja. Baik, bisa ya, benar sekali. Selanjutnya, Ibu bisa memejamkan mata. Bisa. Coba. Ya, baik, bisa dibuka kembali. Ibu coba tulis satu kalimat di kertas ini, apa saja boleh. Makan. Ya, benar. Bisa, Ibu, saya akan menggambar segi 5. Nah, saya sudah menggambar segi 5 nih Bu ya. Ibu bisa meniru gambar segi 5 itu, tapi Ibu buat 2 dengan segi 5 itu ditumpuk. Apakah Ibu mengerti? Saya coba dulu. Ditumpuk Bu. Di atasnya. Ya. Berarti ditebelin gitu ya. Ya. Nah,
Sudah Bu ya, sudah Ya. benar sekali, segi limanya sudah ditumpuk. Baik, karena semua pertanyaan dan semua suruhan-suruhan saya Ibu bisa melakukannya, jadi semua nilai yang Ibu dapat itu adalah 30 dengan hasil tidak ada gangguan kognitif ya Bu ya. Baik sekali dan bagus sekali ya Bu ya. Selanjutnya yang terakhir ada depresi ya Bu ya. Depresi, pada depresi ada berbagai penilaian, aspek penilaian. Yang pertama, pada kesedihan, saya bertanya pada Ibu, apakah Ibu saat ini ada merasa sedih? Enggak, tidak. Tidak. Apakah Ibu yang kedua, pada pesimisme, Ibu pernah atau Ibu sedang merasa pesimis saat ini? Enggak. Tidak. Pada rasa kegagalan, apakah Ibu merasa gagal saat ini? Tidak. Tidak. Apa pada ketidakpuasan, apakah Ibu merasa tidak puas saat ini? Enggak. Enggak ya. Pada rasa bersalah, apakah Ibu merasa benar-benar bersalah saat ini? Enggak. Tidak. Pada tidak menyukai diri sendiri, apakah Ibu ada berpikir untuk membahayakan diri Ibu sendiri? Enggak. Tidak. Pada membahayakan diri sendiri juga, apakah Ibu ada atau mempunyai pikiran mengenai membahayakan diri sendiri juga? Tidak. Pada menarik diri dan dari isolasi sosial, apakah Ibu ada kehilangan atau rasa tidak acuh tak acuh pada orang lain? Enggak. Tidak ada. Pada keraguan-raguan, apakah Ibu saat mengambil keputusan Ibu merasa baik atau ragu-ragu? Merasa baik. Merasa baik. Pada perubahan gambar diri, apakah Ibu merasa bahwa Ibu saat ini tampak lebih buruk dari sebelumnya? Enggak, biasa. Biasa saja ya. Pada kesulitan bekerja, apakah Ibu merasa pekerjaan atau Ibu bekerja saat ini lebih baik dari sebelumnya? Iya, lebih baik. Lebih baik. Pada keletihan, apakah Ibu merasa lebih letih dari sebelumnya? Enggak. Tidak. Pada anoreksia, apakah nafsu makan Ibu lebih buruk dari sebelumnya? Enggak, biasa. Biasa saja Bu ya. Jadi saya dapat simpulkan tingkat depresi Ibu itu tidak ada ya. Semuanya baik-baik saja. Baik Ibu, pada pengkajian yang terakhir yaitu Apgar Keluarga, saya akan menguraikan beberapa pernyataan. Ibu bisa menjawab pernyataan saya dengan skor 0, 1, dan 2. 0 dikatakan jika hampir tidak pernah, 1 dikatakan jika kadang-kadang, dan 2 dikatakan jika selalu. Apakah Ibu mengerti? Oke. Baik, saya mulai ya. Pada yang pertama, fungsi adaptasi. Apakah Ibu merasa puas bahwa dapat kembali pada keluarga Ibu untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan Ibu? 2. Wah, selalu ya. Ya. Pada fungsi hubungan, apakah Ibu merasa puas dengan cara keluarga Ibu membicarakan sesuatu dengan Ibu dan mengungkapkan masalah dengan Ibu? 2. Dua juga ya. Pada fungsi pertumbuhan, apakah Ibu merasa puas bahwa keluarga Ibu menerima dan mendukung keinginan Ibu untuk melakukan aktivitas atau arah baru? 2. Selalu. Baik. Pada fungsi efeksi atau afaksi, apakah Ibu merasa puas dengan cara keluarga Ibu mengekspresikan efek dan berespon terhadap emosi-emosi Ibu seperti marah-marah, sedih, ataupun mencintai? Selalu. Dua ya. Ya. Nah, yang terakhir, pada pemecahan, apakah Ibu merasa puas dengan cara teman-teman Ibu dan Ibu menyediakan waktu bersama? Iya. Selalu. Selalu ya. 2. Jadi semua jawaban 2 dan hampir sempurna Bu ya. Nah, sudah selesai Bu. Segitu saja pertanyaan yang saya ajukan.
kembali sekitar 15 menit lagi untuk mengecek keadaan ibu kembali. Sebelumnya, apakah ibu ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan selamat siang. Om Santi Santi. Nah, itu dia teman-teman gimana proses pengkajian psikososial pada lansia. Aku harap video yang aku buat bisa menambah wawasan dari teman-teman dan membuat dosen aku merasa puas dengan hasil yang udah aku buat. Terima kasih sudah menonton.